Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat beraktivitas, sahabat-sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Baik, pada kesempatan kali ini semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, jauh daripada wabah yang menimpa kita, dan kita selalu dibukakan pintu kemudahan dalam beraktivitas. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi mengenai yaitu dari mulai jangkauan, dan materi-materi jangkauan ini termasuk juga simpangan rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan varian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dan kita sudah kerjakan sama-sama, yaitu untuk melengkapi data ini mencari nilai tengah, nilai frekuensi kali titik tengah yang hasilnya seperti ini. Dan kita juga sudah menghitung yaitu berapa nilai rata-ratanya dari data, yaitu dengan jumlah perkalian F kali X sigmanya 3550 bagi 10 adalah 29,5. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas yaitu tentang jangkauan. Apa sih jangkauan? Jangkauan itu adalah secara umum pengertiannya adalah nilai titik tengah yang terbesar atau tertinggi, yaitu di sini 43 tengahnya, dikurangi titik tengah yang paling rendah itu 13, sehingga jangkauan atau range bisa didapatkan adalah 43 dikurangi 13 sama dengan 30. Jelas ya? Baik, jadi jangkauan atau range adalah nilai titik tengah tertinggi, daftarnya 43 dikurangi titik tengah terendahnya 13, hasilnya 30. Nah, selanjutnya kita akan ulas mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memiliki rumus persamaan. Rumus persamanya adalah simpangan rata sama dengan 1/n atau sigma pertama sampai ke konstanta berikutnya, F dikalikan nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, untuk jelasnya mari kita uraikan terlebih dahulu satu persatu supaya kita tidak gagal paham. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai yang kita maksudkan adalah nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata. Yang mana nilai titik tengah tersebut adalah 13 dikurangi atau ambil selisihnya rata-ratanya. Rata-rata kemarin adalah 29,58. Maka hasilnya jikalau nilai 13 selisih ke 29,58 akan menghasilkan 16,58. Berikutnya lagi nilai tengahnya adalah 18, selisih rata-rata 29,58 adalah 11,58. Selanjutnya terus lagi di tengah 23, di selisih daripada rata-rata 29,58 adalah 6,58 sampai ke titik 43, selisihnya ke 29,58 adalah 13,42. Jadi membacanya adalah nilai mutlak titik tengah dikurangi rata-rata. Nah, dapatlah angka tersebut nih, 16,58, 11,58, 6,58, 1,58, 3,42, 8,42 dan 13,42. Nah, setelah dapat ini kita diminta untuk mengalikan, yaitu di kolom G-nya kita lihat frekuensi dikalikan dengan nilai mutlak titik tengah dikurang selisih daripada rata-rata ya. Perkalian frekuensi dikalikan titik tengah selisih dengan rata-rata. Berapa hasilnya? Frekuensinya adalah 6 dikalikan 16,58 hasilnya 99,50. Selanjutnya 8 dikalikan 11,58 hasilnya 92,67. 19 dikalikan 6,58 hasilnya 125,08. 28 dikalikan 1,58 hasilnya 44,33. Dan 37 dikalikan 3,42 hasilnya 126,42. Dan 12 dikalikan 8,42 101. Dan 10 dikalikan 13,42 hasilnya 134,17. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah dari data 99 sampai data 134,17 akan menghasilkan 723,17. Nah, inilah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, bahwa nilai tersebut, bahwa yang namanya simpangan rata-rata itu adalah
sigma frekuensi kali selisih mutlak titik tengah dengan rata-rata dibagi dengan jumlah n atau frekuensinya, yaitu 723,17 dibagi 120. Ya, terlihat 723,17 dibagi 120, maka simpangan rata-ratanya adalah 6,03. Ulangi lagi, jumlah keseluruhan data ini, ya, data pertama sama ini sampai terakhir ini 134, maka akan menghasilkan 223,17 dibagi dengan n atau frekuensi 120, hasilnya adalah 723,17 dibagi 120 menghasilkan 6,03. Itu untuk nilai simpangan rata-rata. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan, kita lanjutkan, yaitu mengenai simpangan baku atau standar deviasi dari data kelompok. Memiliki suatu rumus atau persamaannya adalah akar dari sigma F kali titik tengah selisih rata-rata dikuadratkan per sigma F. Nah, sekarang kita lihat, ya, jadi F frekuensi dikalikan dalam kurung selisih titik tengah dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan F atau frekuensi, total frekuensi diakarkan. Nah, sekarang kita lihat, yang pertama kita selesaikan lambang ini. Ini adalah selisih, ya, lambang selisih ini adalah data yang H ini, kolom yang H ini adalah titik tengah dikurangi rata-rata dikuadratkan. Berapa nilai? Kita dikalikan aja, 16,58 dikalikan 16,58 sama aja kan, 16,58 dikuadratkan sama saja nilainya 16,58 dikalikan 16,58, hasilnya 275,01. Selanjutnya lagi di kolom berikutnya, 11,58 dikuadratkan hasilnya 134,17. Berikutnya lagi 6,58 dikuadratkan menghasilkan 43,34. Selanjutnya lagi 1,58 dikuadratkan menghasilkan 2,51. 3,42 dikuadratkan menjadi 11,67. 8,42 dikuadratkan menghasilkan 70,84 dan 13,42 dikuadratkan menghasilkan 180,01. Ini baru kuadrat dari selisih atau nilai angka di tengah dengan rata-rata tadi. Ini baru ada hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya diminta lagi, karena persamaan tersebut adalah diminta F kali XI dikurangi rata-rata dikuadratkan, maka nilai ini, nilai frekuensi yang kita kuadratkan tadi dikalikan dengan frekuensi 6, yaitu F-nya dikalikan dengan kuadrat ini, maka menghasilkan 1650,4. Selanjutnya lagi, untuk berikutnya yang 8, frekuensi 8 dikalikan dengan 134,17 menghasilkan 1073,39. Berikutnya lagi frekuensi 19 dikalikan dengan 43,34 menghasilkan 823,47. Berikutnya lagi frekuensi 28 dikalikan 2,51 menghasilkan 70,19. Selanjutnya lagi 37 dikalikan 11,67 menghasilkan 431,92. 12 frekuensi 12 dikalikan 70,84 menghasilkan 850,08. Berikutnya lagi frekuensi 10 dikalikan 180,01 menghasilkan 1800,07. Ketika kita jumlahkan, kita sigma, kita sum data pertama ini, kedua, ketiga sampai terakhir 1200 ini, maka jumlahnya 6699,17. Nah, syaratnya ketika sudah dapat jumlah ini adalah dibagi dengan n atau frekuensi. Jadi jumlah sigma F kali XI dikurangin rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma F, yaitu 120, yaitu 6,699,17 dibagi 120 akan menghasilkan 55,83. Karena ini ada pakai akar, maka kita tambahkan akar dari 55,83. Oke, jelas? Jadi kesimpulannya yang pertama untuk simpangan baku atau standar deviasi adalah penjumlahan keseluruhan ini dibagi dengan jumlah n atau frekuensi dan diakarkan, hasilnya
Nah, berikutnya kita akan yang terakhir membahas tentang varian atau ragam dari sebuah data kelompok. Kalau sederhananya, varian data kelompok paling mudah sekali. Kenapa? Karena varian data kelompok ini adalah kebalikan. Kalau tadi simpangan baku pakai akar, namun untuk si varian atau ragam, cukup hasil tersebut tidak perlu kita akarkan. Kenapa? Karena dia varian adalah rumusnya S pangkat 2 sama dengan persamaan dari simpangan baku tadi, yaitu kita hitung saja jumlah dari perkalian F kali X ini dikuadratkan, jumlah ini semuanya kita jumlahkan sampai terakhir, maka hasilnya 6.669,17 dibagi dengan 120, yaitu 55,83. Nah, itulah penjelasan dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Semoga sahabat sekalian, anak-anakku peserta didik, dapat mengerti dan dapat bisa mempraktekkan dalam soal-soal yang ada di buku paket kalian. Sehingga kuncinya supaya kalian itu bisa dan dapat paham adalah coba untuk berlatih dan terus berlatih, sehingga akan menemukan semakin bertambah wawasan kalian, semakin melekat daripada penggunaan implementasi dari statistika ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.